Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Prof. Muzakir. Prof, kalau berbicara mengenai penggalangan dana kan banyak sekali di Indonesia. Ini kalau dengan ada berita kayak gini, masyarakat jadinya mungkin takut, Prof. Takut salah mengirimkan dana atau banyak fitnah yang beredar. Ini seharusnya seperti apa? Dalam arti masyarakat juga harus mengetahui penggalangan dana juga banyak yang dari individu-individu yang disumbahkan begitu ke lembaga-lembaga. Jadi sebenarnya sederhana saja itu. Namanya mengeluarkan duit ya, dari kas pribadi atau uang pribadi kepada institusi atau pribadi yang lain itu kan tergantung kepada kepercayaan. Trust-nya itu yang menjadi masalah. Artinya apa? Kalau Ustadz Hidayat dengan sedemikian rupa dia bisa mengumpulkan dalam waktu singkat sekian miliar, itu harus dihargai bahwa Pak Ustadz ini memperoleh kepercayaan dari publik yang luar biasa. Itu tidak ada nanti ustadz yang lain yang melakukan itu mungkin juga nggak sampai sejumlah itu. Nah, di sini namanya trust. Nah, tugasnya dari lembaga adalah nanti akan melaporkan pertanggungjawaban kepada publik. Sederhana aja, tapi jangan dipenggal di tengah. Kalau dipenggal di tengah, dituduh-tuduh di tengah, menurut saya nggak bagus. Ya. Karena apa? Ibaratnya orang membangun bangunan itu di tengah baru separuh jalan, ini separuh belum nggak diselesaikan, dikorup. Ini kan nggak benar gitu. Tunggu dulu laporan pertanggungjawabannya, dilacak nanti kalau memang sudah selesai, barulah kemudian pertanggungjawabannya seperti apa. Kalau sekedar mengawasi boleh bertanya, tadi sudah saya sampaikan. Dan kalau ada lembaga pengawas, itu dari kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang itu. Tidak organisasi yang lain, misalnya organisasi sipil terus melakukan pengawasan. Nggak ada hubungannya di situ. Harus yang punya kompetensi untuk melakukan itu. Sehingga dengan demikian, kalau itu sumbangan biasanya untuk sosial, itu Kementerian Sosial. Nanti Kementerian Sosial pasti akan meminta informasi, pertanggungjawaban, dan sebagainya, kan itu menarik dana publik. Nah, ini yang menurut saya yang paling penting. Jadi kalau tadi ditanya adalah, mengapa kok Ustadz Hidayat saja? Ini menjadi pertanyaan. Memang fantastis, itu dananya luar biasa gitu ya. Kalau orang bertanya, sah-sah saja. Bertanyalah kepada lembaga yang bersangkutan. Jangan bertanya kepada media sosial, atau bertanya pada yang lain. Karena dia sumber informasi yang tidak langsung. Ya, Prof. Validitas informasi apabila lembaga yang bersangkutan nanti ditanya, dia menjawab. Tapi kalau belum memberi laporan, itu artinya masih dalam proses. Hargai dong itu, menyalurkan dana itu dihargai aja, bahwa kalau nanti pasti akan pertanggungjawaban. Kalau itu sudah track record dalam menggali dana dan kemudian menyalurkan, maka orang percaya di situ. Nah, kepercayaan inilah saya kira tidak bisa diobrak-abrik dengan membangun image yang negatif gitu ya. Menurut saya begitu. Prof, gini, tapi kan tadi kalau Mas Husin juga berargumentasi gini, karena kan sudah diupload dulu sama Ustadz Hidayat nih soal penggalangan dana di muka publik begitu. Akhirnya Mas Husin dan kawan-kawan tadi katanya akhirnya mempertanyakan juga, ya udah di muka publik aja karena berangkatnya dari pengumuman di muka publik. Nah, kalau gitu gimana, Prof? Lain, namanya pengumuman itu di muka publik gitu. Pengumuman untuk menggali dana di depan publik. Kalau itu pribadi-pribadi kesulitan, kelamaan, karena situasi darurat di Palestina itu harus membutuhkan sesuatu yang tepat dan akurat lah, gitu. Tepat istilah bahasanya informasinya begitu. Jadi kalau itu publik, mesti harus melawan publik. Enggak juga gitu. Penyidik polisi itu mau publikasi hasil sidikannya, datang ke sana minta buktinya mana, nggak akan bisa gitu. Ya, maksud saya tadi menarik publik itu ya memang harus kepada publik gitu ya. Jadi kalau bertanya pada proses masalah urusan internal nanti, masalah yang terkait dengan penggunaan dan sebagainya, bertanyalah nanti kalau kepada lembaga yang bersangkutan atau nanti sudah ada laporan pertanggungjawaban. Menurut saya begitu. Prof, kalau tadi ada pertanyaan juga mengenai Mas Husin mengatakan bahwa kalau sumbangan di masjid kan cukup detail dari siapa untuk siapa. Kalau untuk penggalangan dana dengan nominal yang sebesar ini seharusnya informasi yang transparan sesuai hukum seperti apa, Prof? Ya, biasanya begini, kalau ini pengalaman dari Republika, misalnya mengelola dana duafa gitu ya. Itu juga sama juga itu. Dikelola sekarang laporan pertanggungjawaban publik manajemennya sudah disampaikan. Mungkin hanya satu lembar halaman aja sudah cukup gitu. Tapi kalau ingin tidak percaya melakukan itu, bisa melakukan produk daripada audit dari lembaga yang bersangkutan. Jadi boleh aja, boleh menurut saya adalah, tapi catatannya adalah dia harus melakukan itu ya, jangan publikasi terlebih dahulu, datang terus minta pertanggungjawaban. Mungkin auditornya ditanya hasil auditornya seperti apa. Saya kira itu sah, boleh ya. Tapi yang tadi saya kritik adalah kenapa harus publikasi sesuatu yang sesuatu belum pasti. Tadi awas saya ingatin bahwa itu efeknya bisa tiga hal tadi ya. Mungkin hanya sekedar etika tidak sopan begitu.
udah nggak nyumbang ngotak-atik dana dan sebagainya. Yang kedua adalah ada kemungkinan terjadi proses penghinaan namanya itu. Dan yang ketiga bisa mengarah kepada perbuatan fitnah. Ini tidak ingin orang yang menyumbang niatnya baik-baik bergeser menjadi fitnah atau dipeluntir menjadi fitnah, itu kan nggak boleh. Ini yang menurut saya dari aspek hukum pidana saya selalu menghati-hatikan seperti itu gitu ya. Datanglah yang baik-baik bertanya kepada lembaga yang mengelola itu. Saya yakin seyakin-yakinnya yang sudah mengelola dana publik itu mesti harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Saya kira begitu. Mas Hussein, tadi dikatakan hati-hati, jangan sampai jadi pencemaran nama baik, jatuhnya fitnah dengan apa yang dilontarkan oleh Mas Hussein. Saya melontarkan apa emang? Mempertanyakan di depan publik tanpa adanya pertanyaan langsung ke lembaga terkait begitu, Mas? Saya mempertanyakan langsung sama Mas Fat di muka publik. Di muka publik. Iya. Benar kan? Betul. Mengenai validasi apa segala macam. Cuman kan selain saya kan mungkin ada beberapa termasuk akun. Tapi Mas Hussein tidak khawatir dengan tadi mungkin yang disampaikan oleh Prof ya. Jadi arahnya ke 3 hal. Insya Allah nggak khawatir, saya juga ngerti hukum kok. Oke. Tapi Mas gini, satu lagi pertanyaan gini kan secara individu atau kelembagaan juga masih banyak ya. Masih banyak mereka yang mengumpulkan dana untuk Palestina ketika peristiwa itu terjadi. Nah, Mas Hussein kenapa sangat concern dengan apa yang dilakukan Ustadz Adi Hidayat? Ya, karena apakah hanya karena nilainya yang fantastis? Nilainya fantastis, satu. Kemudian Ustadz Adi Hidayat yang populer. Dalam arti populer itu booming isu ini. Sementara penggalangan dana yang lain, mungkin yang di lampu merah apa segala macam, kita nggak tahu, who knows. Dia nggak pernah dipublish. Nggak serame dengan Ustadz Adi Hidayat. Selain juga nilainya fantastis, Ustadz Adi Hidayat juga ya seorang tokoh masyarakat yang banyak dikenal. Jangan sampai, kan kita juga khawatir. Kekhawatiran itu kita wajar dong, masa nggak boleh khawatir orang. Ya kan? Berarti dasarnya popularitas bukan transparansi itu ya? Ya kita pengennya transparansi karena ada nilai fantastis, kemudian beliau ini seorang tokoh, ya kita pengen transparansi di situ. Bahkan setelah Mas Fat ngasih tahu ke kita, ke publik ya, ngasih tahu mengenai validasi banknya, karena kita minta, Mas, mana buktinya mana, bahkan lembaga resminya mana, saya nanyain lagi sekarang, penggalangan dana itu mana izinnya gitu loh. Sekarang ini di publik nih, maksudnya biar mereka masyarakat juga tahu gitu loh. Akhirnya sudah menjawab semua pertanyaan. Belum. Hussein? Lembaga resmi yang penggalangan dananya itu juga belum tahu kita izinnya mana. Oke. Mas Fat bisa gitu dijawab. Jadi simple aja. Nah, kembali lagi belum selesai. Mengenai sisa. Singkat saja Mas Hussein. Mengenai sisa itu kemana? Itu perlu ditanyakan karena belum ada validasi. Itu kan sudah terkumpul nih. Sementara berjalannya waktu di bank itu kan juga ada kompensasi lah untuk naruh duit di bank gitu. Itu kan harus ada pertanggungjawabannya juga kalau ada bunga atau apa segala macam. Jadi satu, saya menyetujui apa yang tadi dikatakan oleh Prof dari Yogyakarta yang ahli hukum pidana itu. Satu, kalau dilihat dari tanggalnya ini masih berproses. Jadi kami memulai penggalangan dana itu tanggal 16 Mei sampai hari ini tanggal 2 Juni itu kurang lebih baru 15 hari, baru 2 minggu. Dari proses simbolis diserahkan kepada MUI tanggal 24 Mei itu baru kurang lebih 7 atau 8 hari. Jadi memang satu masih dalam proses. Proses penyerahan dana, pengumpulannya dalam waktu kurang dari seminggu itu memang langsung kita umumkan, alhamdulillah dalam waktu 1 minggu. Dari tanggal 16 sampai tanggal 24 itu kita mencapai dana yang kita sendiri tidak pernah menyangkanya. Sebesar itu kepercayaan publik. Kemudian langsung kita umumkan. Kenapa? Karena dengan niat itikad baik itu, niat baik. Jadi, dan ini memang masih dalam proses pengiriman ke MUI, kemudian kemarin kita bertemu Basnas, bertemu Lazismu, bertemu universitas-universitas. Ini apakah bisa dilakukan dalam waktu 1 jam, 2 jam? Menurut saya tidak, memakai logika sederhana tidak, ada prosesnya. Yang kedua, dari tadi dan dari beberapa waktu-waktu belakangan ini, kan pihak yang ngotot, pihak yang emosi, pihak yang memburu, itu kan pihak yang mempertanyakan. Kami yang sebetulnya dirugikan, dituduh, kemudian kami santai-santai saja, ditanya izin, kami punya izinnya, ditanya slip bank, kami ada slip banknya, ditanya dokumen yayasan, ada dokumen yayasannya. Soal izin belum dikasih tahu ya, kita masih... Gini, saya bilang bahwa saya punya mobil, tapi saya sekarang misalnya naik taksi.
Terus saya bilang saya punya mobil. Harus Mana bawa tunjukkan SIM mobilnya? sama STNK-nya dong. Nah, saya harus bawa mobilnya. Kan STNK-nya harus dibawa ya, dong. STNK-nya ada di mobilnya karena mobilnya bisa jadi lebih dari satu. Jadi nggak bisa gitu di framing atau kemudian dituduh di depan Harus jelas, publik Mas, bahwa ini semuanya, begini, Mas, ini karena begitu. Ya sebentar, saya kan fantastis. sedang dijawab. Dikit lagi Mas. Ya jadi dalam proses berjalanannya ini kami dengan tenang dan dengan siap akan bisa menunjukkan semua itu. Tapi kalau tuduhannya masih ada dan tuduhannya makin kencang, bahkan diiringi dengan upaya menjatuhkan pribadi, jatuhnya memframing, mengkategorikan ke dalam kelompok tertentu, menjatuhkan. Nah itu ada upaya-upaya lain yang sedang kami lakukan di proses hukum, dan nanti penjelasannya biar pihak ketiga yang menjelaskan, yang lebih berwenang. Karena saya punya pendapat hukum, Mas Husin punya pendapat hukum, tetapi kan kita warga negara yang baik yang menghormati hukum mendengarkan pendapat dari otoritas yang berwenang. Kalau misalnya kami salah, ya udah, tidak dilanjutkan, nggak apa-apa. Mas Fat sudah memberikan argumentasinya, mungkin masih ada pertanyaan mengganjal dari Mas Husin, tapi kalau ada waktu lagi ya nanti kita ngobrol lagi, kan waktu kita udah habis sekarang. Terima kasih Mas Husin, Mas Fat terima kasih, Prof Muzakir juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.